ini kita membahas tentang wawasan Nusantara. Ada yang tahu nggak tentang wawasan Nusantara? Apa? Saya, Pak. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia. Jawabannya masih kurang lengkap. Ada pendapat yang lain tentang wawasan Nusantara? Menurut saya kurang lengkap, Pak. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada yang masih mau menambahkan nggak tentang jawaban wawasan Nusantara tadi? Saya, Pak. Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Jawaban kalian itu memang benar, tapi kurang lebih seperti ini lengkapnya, yaitu wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, dan yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Hei, mau kemana kamu? Untuk lebih jelasnya apa itu pengertian wawasan Nusantara, mari kita lihat video berikut ini. Kalian ingin tahu apa wawasan Nusantara itu? Sejarah Nusantara. Dahulu kala, Indonesia adalah kerajaan-kerajaan terpisah dengan latar belakang agama yang berbeda, seperti kerajaan Hindu, Buddha, maupun Islam. Momentum kebangsaan menyatukan Nusantara yaitu Sumpah Pati Gajah Mada, yang lebih dikenal dengan Sumpah Palapa. Pada tahun 1908, sekelompok pemuda mulai berjuang melawan penjajah. Dan pada tahun 1928, ide untuk bersatu melahirkan Sumpah Pemuda. Atas semangat kesatuan dan persatuan tanpa memandang kelompok mayoritas dan minoritas, lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno berpandangan Indonesia bukanlah milik kelompok tertentu, bukan milik Islam, Kristen, suku Jawa, suku Papua, apalagi milik individu. Indonesia adalah milik seluruh warga Indonesia. Guys, kalian tahu nggak apa hakikat dari wawasan Nusantara dan tujuan wawasan? Manfaat mempelajari wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara: mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Indonesia merupakan Nusantara archipelago. Maksudnya apa? Indonesia disebut archipelago karena terdiri banyak pulau, di mana laut, udara, dan darat adalah sebuah kesatuan Nusantara.
Kamu tahu apa dampak apabila wawasan Nusantara dalam Indonesia ini tidak terimplementasikan? Lalu, kenapa setiap warga negara Indonesia ini harus mengaplikasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih ya. Oke, yang pertama, pada tanggal berapakah proklamasi Indonesia dikumandangkan? Proklamasi Indonesia tanggal berapa? Jawabannya. Apa tuh? Setelah azan subuh. Tanggalnya. Nah, itu benar yang atas, sebutin tanggal itu. Tanggalnya. Tanggal berapa? Itu sudah ada kan? Diam. Bego ya, bego dipiara. Tanggal berapa? Tuh, 32 Agustus mana ada. Apa lambang dari Pancasila sila kelima? Ah, gambarnya apa? Sila kelima. Bebek nungging. Wah, gak bener ini. Seharusnya public figure memberikan contoh yang baik tentang bangsa ini, bukan malah melecehkan dan menghina simbol negara. Karena simbol negara merupakan pola pikir NKRI yang harus dipegang teguh oleh warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang direkrut dan diberangkatkan ke Suriah untuk bergabung bersama ISIS. Tidak hanya itu, tetapi juga ada ancaman nyata yang disampaikan kepada seluruh pihak berwenang yang ada di Indonesia bahwa mereka akan ke Indonesia untuk melakukan serangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teroris ISIS di negara Indonesia. Ingat, jagalah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Karena jika tidak, maka saya akan menghancurkan negara Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan Republik Indonesia adalah kunci keberhasilan bagi suatu negara. Merdeka! Selamat siang pemirsa, telah dilaporkan dari Kabupaten Lamongan bahwasanya di sana ada tawuran antar pemuda. Hal ini disebabkan oleh masalah yang sepele, yakni masalah bullying di kelas E. Kami bertanya langsung saja, beritanya kami laporkan. Dilaporkan dari Lamongan, Jawa Timur, telah terjadi tawuran antar mahasiswa. Disinyalir, tawuran tersebut terjadi karena hal sepele, yakni saling ejek. Korban meninggal dunia atas nama Wawan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Terima kasih. Ya pemirsa, ini kita laporkan dari tempat kejadian langsung, yakni ada tawuran tadi di antar pelajar di Kabupaten Lamongan. Mari kita wawancara pelakunya. Mas, namanya siapa ini? Perasaannya tadi bagaimana tentang tawuran? Ya sebenarnya saya khilaf Mas, karena dapat merusak ideologi Pancasila dan merusak persatuan bangsa. Terima kasih atas wawancaranya. Ya, nah, makasih. itulah pemirsa tadi pelakunya yang bisa kita laporkan. Untuk langsung ke TV Ban kita sampaikan terima kasih. Pemirsa, itu tadi adalah berita sekilas dari Kabupaten Lamongan. Kita bisa mengambil kesimpulan untuk menjaga saling toleransi antar pemuda di Indonesia, itu juga menjadikan hal yang lebih baik menjaga kedaulatan NKRI di Indonesia. Sekian berita kami yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah paham anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat di Indonesia. Nah, ini tidak akan dari Lamongan, yakni Pemulatu. Op. Saya dulu. Maju. Terus. Negara Indonesia. Karena Indonesia